Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur dan selalu bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Deska Pratiwi, ibu dari 2 orang putra yang aktivitas utamanya adalah seorang ibu rumah tangga dengan aktivitas tambahan. Saya adalah seorang blogger, writer, dan entrepreneur di Salofa Hijab. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir dan menonton live kali ini. Dan insya Allah sharing kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang salah satu buku yang sudah saya tulis dan sudah diterbitkan oleh KM Indonesia yang berjudul Muslimah Morfosis, dan ada kaitannya dengan tema kali ini, yaitu tentang hijrah. Ya, jika saya tanya pada teman-teman semuanya, ketika teman-teman mendengar kata Muslimah Morfosis, apa yang terlintas pertama kali dalam benak teman-teman? Ya, mungkin ada yang terlintas Muslimah Morfosis itu seperti proses metamorfosis kupu-kupu yang tadinya dia seekor ya dari telur, kemudian dia berubah menjadi ulat, kemudian dia berubah menjadi kepompong, dan akhirnya dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, seperti itu pula Muslimah Morfosis, yang tadinya dia adalah mungkin dia pertama kali adalah seekor ulat gitu ya, yang menjijikkan dan tidak diinginkan oleh orang lain. Kemudian dia berubah, dia berproses melalui serangkaian proses yang tidak mudah dan mungkin menyakitkan, hingga akhirnya berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, seperti itu pula Muslimah Morfosis, teman-teman. Seperti itu pula proses hijrah kita, yang tadinya mungkin kita adalah seseorang yang biasa saja. Kita ingin berubah menjadi seorang muslimah yang lebih baik, maka perlu ada serangkaian proses yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang muslimah yang dibanggakan, menjadi seorang muslimah yang jauh lebih baik. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin hijrah menjadi lebih baik, maka kita pun harus melalui proses itu. Sebab tak ada yang instan untuk menciptakan sesuatu yang spesial. Maka bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang muslimah yang lebih baik, maka kita harus melalui proses tersebut. Ada kalanya dalam proses perjalanan kita mengalami rasa sakit, kita mengalami hal-hal yang sulit, bahkan banyak kendala dari dalam diri, bahkan dari luar, atau mungkin dari keluarga, orang-orang terdekat, dari sahabat kita, teman kita, yang menjadi hambatan saat kita proses hijrah tersebut. Dan itu yang harus kita lalui. Nah, teman-teman, bagaimana di perasaan teman-teman saat ingin memulai hijrah? Silahkan boleh sharing ya. Bagaimana perasaan teman-teman ketika dulu ingin memulai hijrah? Apakah mudah? Apakah dimudahkan? Ataukah melalui serangkaian proses yang sulit juga? Nah, seperti itu pula Muslimah Morfosis, teman-teman. Dan hari ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah dalam 10 menit ke depan saya akan sharing tentang hijrah. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah dalam hijrah. Ada 4 hal yang ingin saya sharingkan ketika teman-teman ingin memulai hijrah. Yang pertama, niat. Segala amal yang akan kita kerjakan itu semuanya tergantung dari niat. Jadi teman-teman ketika ingin memulai hijrah, maka yang pertama harus dilakukan adalah perkuat niat, luruskan niat hijrah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meluruskan niat hanya karena Allah, maka dalam perjalanan nanti saat ada hambatan, itu tidak akan menjadi halangan, tidak akan menjadikan kita futur, down, bahkan halangan tersebut, hambatan tersebut menjadi batu loncatan kita untuk menjadi lebih baik. Karena kita sudah luruskan niat kita. Hijrah itu bukan karena manusia, hijrah bukan karena orang lain, tetapi hijrah itu hanya karena Allah. Makanya sekarang teman-teman yang ingin hijrah, mulai luruskan niat kita. Bukan karena seseorang yang kita suka, bukan karena orang lain, tapi luruskan niat itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam perjalanan nanti ketika ada hambatan, kita akan tetap istiqomah, karena Allah yang memudahkan segalanya. Allah yang akan memberikan kemudahan kita dalam proses hijrah tersebut. Yang kedua, setelah kita meluruskan niat, yaitu adalah mencari ilmu.
carilah ilmu sebanyak-banyaknya, karena amal tanpa ilmu itu sia-sia. Maka teman-teman yang ingin hijrah, setelah meluruskan niat, perbanyak ilmu, mulai mendekati majelis ilmu, karena dalam majelis ilmu itu kita akan menemukan banyak hal yang tadi belum kita ketahui. Karena seseorang yang berilmu itu insya Allah bisa menebarkan kebermanfaatan lebih luas lagi. Nah, jadi cari ilmu sebanyak-banyaknya agar kita bisa kuat dalam hijrah ini, agar kita bisa istiqomah, bisa konsisten dalam menjalankan proses hijrah. Ketika kita memiliki ilmu, maka insya Allah itu akan menjadi jalan kita agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, setelah ilmu, yang ketiga, ketika kita ingin hijrah, maka kita harus mencari kawan, mencari teman, mencari sahabat sebanyak-banyaknya. Karena teman kita, sahabat kita, insya Allah gitu ya, teman-teman yang solehah itu yang akan menjadi syafaat kita kelak di akhirat. Jadi perbanyak sahabat kita yang soleh dan solihah, yang mereka mampu menguatkan kita, mereka mampu mendukung kita, mereka mampu membuat kita semangat. Saat kita terjatuh, mereka lah yang akan membangkitkan. Saat jalan kita terseok-seok ya, sahabat solihah itulah yang akan menuntun kita, mengajak kita bangkit kembali. Ibaratnya, perumpamaan sahabat itu, perumpamaan teman yang baik itu seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Saat kita berkawan, bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut wangi juga, minimal tercium wanginya. Tapi ketika kita berkawan, bergaul dengan pandai besi, bisa-bisa kita terkena cipratan api, atau kita akan tercium juga baunya gitu. Makanya carilah teman-teman yang soleh dan solihah, dan insya Allah mereka lah yang akan memberikan syafaat untuk kita di akhirat. Jadi teman-teman, yang seperti kaitannya dengan yang poin yang kedua, saat kita mencari ilmu, kita berkunjung ke majelis ilmu, maka di dalam majelis ilmu itu banyak orang-orang salih dan solihah. Kita akan bertemu dengan guru yang baik, kita akan bertemu dengan ustadz dan ustazah, kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat yang akan mendukung proses hijrah kita. Maka karena itu, teman-teman silakan cari sebanyak-banyaknya orang-orang yang salih dan solihah yang akan menguatkan hijrah kita. Dan yang terakhir, yang keempat, saat kita ingin berhijrah, yang menguatkan kita adalah doa. Maka perbanyak doa kita. Berdoalah kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Berdoalah kepada Allah agar Allah menguatkan kita, menguatkan hati kita, mempermudah perjalanan kita untuk hijrah menjadi lebih baik. Dan dalam doa ini ada 3 hal. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua mendoakan, dan yang ketiga minta didoakan. Allah itu senang saat hambanya berdoa kepada Allah. Dan kata Allah, ketika hambanya berdoa, maka Allah itu akan mengabulkan permintaan hambanya. Maka teman-teman saat ingin hijrah, mintalah pada Allah, berdoa pada Allah agar Allah menguatkan hijrah kita, agar Allah meringankan langkah kaki kita, agar Allah menguatkan hati kita, agar tetap istiqomah di jalannya, agar tetap istiqomah menjalankan segala syariatnya, agar Allah kuatkan diri kita. Setelah berdoa, yang kedua adalah mendoakan. Kata Rasulullah SAW, saat seseorang mendoakan saudaranya, sementara saudaranya itu tidak tahu, maka malaikat akan mendoakan untuknya, malaikat akan berdoa untuknya. Jadi Masya Allah teman-teman, di sepertiga malam kita mendoakan sahabat kita, kita mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali pada diri kita, maka malaikat yang akan mendoakan kita. Bayangkan, kita mendoakan orang lain, dan malaikat yang begitu suci, tanpa dosa, itu akan mendoakan kita. Maka perbanyak doa untuk sahabat-sahabat kita saat mereka tidak mengetahuinya, dan insya Allah itu akan kembali, kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Dan yang ketiga adalah minta didoakan. Salah satunya doa yang mustajab itu adalah doa orang tua. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki orang tua, mintalah doa mereka,
mintalah doa restu mereka, minta doa orang tua, karena doa orang tua itu insya Allah akan diijabah oleh Allah. Minta didoakan oleh orang-orang yang soleh, minta didoakan khususnya oleh kedua orang tua, dan insya Allah doa mereka itu akan Allah ijabah. Doa orang tua itu akan Allah ijabah. Nah, itu tiga hal dalam bab doa: berdoa, mendoakan, dan minta didoakan. Insya Allah doa itu adalah senjata orang muslim. Saat kita melakukan doa ini, kita berdoa, insya Allah Allah yang akan menenangkan hati kita. Nah, jadi itu teman-teman, 4 hal yang harus kita lakukan saat kita ingin berhijrah. 4 hal yang akan membuat kita istiqomah dalam hijrah. Yang pertama, luruskan niat. Luruskan niat hijrah itu hanya karena Allah. Yang kedua, cari ilmu sebanyak-banyaknya, khususnya ilmu agama. Dan yang ketiga, cari teman yang solehah, teman yang soleh dan solehah yang akan menguatkan hijrah kita. Dan yang keempat, doa. Berdoa, mendoakan, dan minta didoakan. Nah, itu 4 hal. Beberapa hal sebenarnya masih banyak, dan 4 itu saja yang insya Allah semoga teman-teman bisa diamalkan, yang mudah-mudahan Allah menguatkan langkah kita, menguatkan langkah hijrah kita agar menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Muslimah morfosis, ya, bukan sekedar hijrah, tapi jadilah solihah. Semoga saya doakan teman-teman semua di sini yang memiliki niat ingin hijrah menjadi lebih baik, Allah mudahkan, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah agar senantiasa menjadi muslimah yang lebih baik, seperti kupu-kupu yang cantik yang bisa menebarkan kebermanfaatan untuk orang lain. Dan bagi teman-teman semua, lebih lengkapnya tentang muslimah morfosis, insya Allah itu ada dalam lengkap semuanya saya bahas ada dalam buku Muslimah Morfosis, dan yang saat ini sedang ada promo. Silakan teman-teman kalau ingin membaca lengkapnya tentang apa itu hijrah, bagaimana kita saat ingin berhijrah, kemudian bagaimana kita mengikhlaskan masa lalu, bagaimana kita bisa istiqomah, itu semuanya lengkap dibahas dalam buku Muslimah Morfosis agar kita bisa menjadi muslimah yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, teman-teman silakan boleh menghubungi saya untuk mendapatkan bukunya, atau bisa menghubungi pejuang keluarga kesayangan teman-teman di KMO Indonesia yang saat ini sedang ada promo. Nah, itu saja teman-teman sharing kali ini. Jika ada pertanyaan silakan drop ya di kolom komentar, dan insya Allah jika ada waktu lagi saya akan mengadakan live untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan teman-teman boleh minta sarannya ya kalau saya mengadakan live lagi. Silakan teman-teman boleh request tema apa yang ingin dibahas, yang ingin teman-teman dapatkan materinya. Insya Allah nanti kita akan mengadakan live selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak live kali ini. Sampai bertemu di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.